semua profesi wajib berdakwah, namun dakwah ini bukan satu profesi. Dakwah sendiri itu bukan hanya sekedar ngajak orang kepada Allah, namun seni mengajak orang kepada Allah. Kita hidup membina hubungan baik dengan Allah SWT, maka nanti cerita hidup kita, lagu kehidupan kita akan harmoni. Datanglah sayang dan biarkan ku berbaring di pelukanmu, walaupun untuk sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MBH yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita kembali ke dalam acara podcast Nguber Hikmah, nunggu berbuka mencari hikmah. Dan alhamdulillah pula dalam podcast kali ini di tengah kita telah hadir Ustadz yang cukup beken ya. Beliau merupakan salah satu musisi yang terkenal juga, Ustadz Salman Al-Jogjawi. Waalaikumsalam Pak Iwan. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah. Ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu gitaris ya, ex-gitaris Sheila on Seven yang tentunya sobat-sobat semua tidak asing lagi ya. Dan kebetulan beliau tadi mengisi tausiah ya di Masjid Baitul Hasib sekaligus peresmian masjid yang dihadiri oleh Ibu Ketua BPK. Mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya mau tanya, masih sering main? Alhamdulillah. Kadang-kadang Pak Iwan. Kebetulan ya. Jadi apa namanya? Mungkin jam terbangnya gak kayak dulu, tapi masih bisa lah 1-2 kunci. Ya, jadi masih sering kumpul-kumpul ya. Alhamdulillah ya, silaturahim sama kawan-kawan masih. Alhamdulillah silaturahmi sama teman-teman band-bandan, sama teman-teman penggemar musik juga. Alhamdulillah masih silaturahmi, menebar rahmat dan kasih sayang. Boleh bergabung nanti ya Ustadz ya. Insyaallah. Kami juga ada beberapa teman-teman yang memang hobi juga di sini. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ya. Dan termasuk idola saya nih, Pak Ustadz Salman. Baik, Ustadz, mungkin kami ingin mendapat semacam pencerahan atau informasi ya mengenai pengalaman spiritual nih, Pak Ustadz ya, Ustadz Salman, dari yang dulunya musik ya dengan segala hingar-bingarnya gitu, dari panggung ke panggung, kemudian tergerak untuk bergerak di bidang dakwah ya, dakwah yang tentunya ini tidak hanya untuk dunia saja tapi juga untuk akhirat, dan ini tentunya sangat berguna bagi umat ya, manfaat. Mungkin bisa diceritakan Pak Ustadz pengalaman spiritual apa yang menggerakkan hati Ustadz? Jadi alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Waktu itu ada momen, mesti ke Malaysia karena kasetnya Sheila on Seven waktu dijual di Malaysia. Jadi ada momen kita mesti ke Malaysia waktu itu berdua sama Mas Eros. Pada saat yang sama itu banyak kasus pesawat jatuh. Jadi momen harus berangkat ke Malaysia, namun pada saat itu juga di Jogja itu banyak kasus pesawat jatuh. Itu ada yang jatuh di sungai ini, ada yang ada pesawat terbang ini yang kemudian hilang. Wah, pokoknya waktu itu ada momen banyak pesawat tuh jatuh gitu. Nah, tapi pada saat yang sama saya mesti pergi ke Malaysia naik pesawat. Nah, jadi sebetulnya agak malas karena masih terbawa suasana takut jatuh naik pesawat. Nah, tahun berapa itu? Tahun 2002 kurang lebih. 2002. Kurang lebihnya ya. Itu kemudian singkat cerita ya kami harus berangkat ke Malaysia waktu itu, dan biasa mau nggak mau juga harus berangkat karena udah harus hadir di sana. Terus biasa sampai di mana
sampai di bandara biasanya kami masuk ke toko buku, lihat-lihat buku, gitar, baca-baca gitu kan. Nah, terus buku musik gitu. Sudah masuk ke toko buku dan di sana lihat buku gitar dan kemudian tapi kok pas masuk itu waktu itu ya yang terpampang di toko buku itu tuh ada di display itu ada buku judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Wah, waktu itu apa namanya deg-degan lah. Karena apa kok deg-degan ya itu pas mau nyari buku untuk hiburan malah ngeliat bukunya Menjemput Sakaratul Maut pas proses banyak pesawat jatuh. Posisinya momennya banyak pesawat jatuh waktu itu. Ya deg-degan, tapi ya harus tapi ya tak beli aja tuh bukunya, tak baca-baca. Saya baca-baca di pesawat sampai kemudian kemana ke pulang ke Jogja kembali. Sempat saya 1 hari itu nggak bisa tidur karena apa? Takut mati. Jadi jangan-jangan malaikat datang malam itu terus jemput nyawa ya kan, mencabut nyawa. Itu ada rasa takut. Terus kemudian saya nggak bisa tidur seharian. Karena saya kemudian berpikir kenapa kok saya takut dengan kematian. Suatu hari saya berpikir dulu waktu masih main band tuh latihan sampai malam, pagi-pagi harus berangkat sekolah. Nah, itu kelupaan, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Pas menuju ke sekolahan itu ada razia polisi Pak Iwan, ada razia polisi. Oh, ditanya SIM-nya, STNK-nya, ya gelagapan karena kita nggak bawa gitu. Nah sama besok di kubur akan ditanya ada pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Nah, semoga besok kita dapat beasiswa lah di kubur ya kan. Jadi bebas pertanyaan kubur dan pun kalau harus menjawabnya dengan lancar ya kan. Nah itu saya melayang ke sana pikirannya, oh ini saya kok takut tuh berarti karena saya kurang persiapan. Nah, ibaratnya kalau SIM-nya tuh la ilaha illallah, STNK-nya tuh Muhammadur Rasulullah. Nah, di mana saya harus cari SIM dan STNK-nya nih? Di mana saya harus cari la ilaha Muhammadur Rasulullah? Nah, Allah nggak pernah menyanyiakan orang yang pengen baik. Nah, ketika saya berpikir di mana saya cari la ilaha Muhammadur Rasulullah, itu ada teman-teman yang sering memakmurkan masjid waktu itu ngundang saya untuk bisa ikut iktikaf selama 3 hari waktu itu di Bali. Jadi waktu liburan di Bali saya, terus selama 3 hari itu diundang untuk sama-sama bisa ikut aktivitas memakmurkan masjid selama 3 hari. Nah, kemudian ya udah di sana menjaga sholat berjamaah, mendengarkan pengajian, kemudian ngajak orang ke masjid untuk dengar pengajian, terus kemudian juga berkhidmat untuk masjid, bersih-bersih masjid ya. Nah, pulang ke Jogja itu kalau dengar azan tuh kalau nggak ke masjid tuh kayak main gitar tapi fals gitu Pak Iwan. Aduh kok nggak enak nanti kalau dengar azan nggak ke masjid tuh kayak nggak setem gitu. Akhirnya kemudian ke masjid dan kemudian ternyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang saya cari itu tuh ada di masjid ternyata. Dengan kita menghidupkan amal-amal masjid dengan makmurkan masjid, nanti Allah akan beri kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga kita bahagia dunia, bahagia akhirat ya. Yang diharapkan di dunia kita bahagia dengan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah, di akhirat pun nanti kita akan bahagia juga dengan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Nah, semenjak dari situ kemudian saya memutuskan untuk belajar dulu pada kawan-kawan ya, saya pamit untuk belajar dulu selama beberapa lama dan kemudian sekiranya sudah cukup energi ya, oh ternyata kita ada kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan menyampaikan ilmu yang kita ketahui. Kemudian setelah sekiranya cukup belajar ya, nah sekarang pun ya masih belajar. Ini ya udah kembali kepada kawan-kawan, ngobrol sama teman-teman ya, gimana sekiranya yang mungkin nanti kita akan bicarakan di sesi tanya jawab yang berikutnya akan belajar bagaimana tahu musik dalam Islam, bagaimana sekiranya kita berkarya tapi karya kita itu manfaat, berkah. Nah, akhirnya ya sudah sampai sekarang pada tahapan posisi seperti itu, bagaimana kita ya juga masih jadi seniman yang sebetulnya kalau ditanya saya lebih pas sebagai seniman bukan sebagai ustadz ya kan. Jadi seniman tapi di mana profesinya sebagai seniman tapi tanggung jawab dakwah itu kan untuk seluruh orang Islam. Jadi kita tahu satu kebaikan kita wajib menyampaikannya. Nah, itu kita sampaikan. Semua profesi wajib berdakwah, namun dakwah ini bukan satu profesi ya kan. Namun sebuah profesi ini wajib berdakwah. Nah, gimana sekiranya
posisi saya ini sebagai seniman yang belajar dalam kesenian itu menghidupkan amal agama itu bagaimana, nanti kita akan sambil bincang-bincang di sesi berikutnya. Gitu Pak Iwan kan. Jadi intinya tadi Ustadz Salman ini ada ketakutan, tergerak, ada ketakutan, kemudian kematian, ya. Ada teman yang mengajak mencintai masjid gitu ya, sehingga tergerak untuk selalu berdakwah di masjid ya. Iya, menghidupkan amal-amal masjid. Jadi ketika kita berpikir untuk satu kebaikan itu nanti Allah pasti akan tunjukkan caranya. Selama kita masih ada berpikir, ada kerisauan gimana ya, saya mau baik gitu, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Tapi kalau kita nggak ada berpikir, nggak ada kemauan, pengen memperbaiki diri, mempersiapkan iman amal menghadapi kematian, ya kan. Ternyata iman amal soleh itu nggak cuma untuk kehidupan kita setelah mati, tapi di dunia juga bermanfaat. Gitu. Nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Oh ternyata jalannya dengan apa? Memakmurkan masjid. Oh berarti sekarang gimana supaya la ilaha Muhammadur Rasulullah itu istiqomah ada dalam hati kita, yaitu dengan senantiasa memperhatikan amal-amal yang berkaitan dengan memakmurkan masjid. Apapun profesinya. Iya. Katanya itu kalau kita ketika hidup di dunia itu lebih mementingkan akhirat ya, apalagi masjid gitu. Itu dunia akan mengikuti ya. Itu pengalaman Ustadz Salman ketika tergerak untuk dakwah itu apakah juga merasakan bahwa rezeki kemudian kemudahan dalam kehidupan di dunia itu juga mengikuti mungkin. Jadi gini Pak Iwan, orang-orang tua tuh sering beritahu kalau kita tanam padi rumputnya tumbuh. Kalau kita tuh hidupnya untuk mempersiapkan hidup yang nyaman dan tidak akhirat, nanti insya Allah dunia pun nanti akan dinyamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kejar akhirat, dunia pun akan mengikuti. Kalau ibaratnya kita nangkap ayam, yang kita tangkap itu induk ayamnya, kita kejar Allah ya kan, maka kutuk-kutuknya anak-anak ayam pun nanti akan ikut ya ke induknya. Begitu juga kita kejar Allah, maka semua urusan di dunia kan dikontrol oleh Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, alhamdulillah mungkin setelah saya kurang begitu aktif di Salon Seven itu, jumlah saldo di rekening tabungan saya itu nggak sebanyak dulu waktu masih di Salon Seven. Tapi kesempatan untuk berhaji, untuk berumroh ya itu alhamdulillah nggak sesering sekarang begitu. Nah dulu waktu sama Salon Seven masih cuma sekali aja umroh tuh waktu sama Pak Haji Kitorolis almarhum itu kan. Saya ingat waktu itu sama Pak Haji Kitorolis almarhum. Dari kemudian waktu itu pernah ada kesempatan untuk berhaji. Waktu itu bapak ibu saya ngajak saya berhaji, dan pada waktu yang sama Salon Seven lagi buat album 507. Saya kemudian memutuskan, wah Pak Mah ini Salon Seven lagi buat album baru, nggak enak kalau misalnya saya harus izin dulu untuk pergi haji karena lagi konsentrasi membuat album baru. Akhirnya saya putuskan untuk nggak ikut. Ternyata ini keputusan yang salah. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ya ada tawaran untuk pergi umroh atau haji, insya Allah nanti di sini tak kasih voucher umroh semua sini. Amin amin. Itu sediakan waktu gitu. Kalau misalnya ada tawaran seperti itu, ini tawaran akhirat ini, itu dimusyawarahkan sama teman-teman di kerjaannya. Kalau saya dulu di band saya, saya mau umroh, saya mau haji, gimana nih? Dalam waktu yang sama harus mempersiapkan album baru. Ternyata teman-teman nggak masalah. Diselesaikan aja dulu hajinya, nanti setelah selesai proses hajinya pulang kembali ke rumah di studio lanjutin rekamannya. Tapi ternyata saya salah, saya nggak bermusyawarah dengan kawan-kawan, saya putuskan untuk nggak berangkat. Ternyata ini keputusan yang salah. Sampai sekarang akhirnya bapak saya udah wafat, ya akhirnya ya nggak bisa lagi nemenin beliau berdua untuk haji. Ibu saya kemarin sempat nemenin sementara itu umroh baru sekali. Ya. Akhirnya nggak terulang tuh kesempatan yang kedua kalinya, untuk bisa nemenin haji bapak dan ibu. Padahal saya waktu itu sama bapak dan ibu itu dibayari, pokoknya cuma pahitan awak. Tahun berapa itu? Tahun 2000, sekitar 2005.
Oh, berarti belum ini ya waiting list yang Belum. sampai puluhan tahun. Wah, belum berarti ini sampai puluhan tahun. Wah, itu kesempatan yang Kesempatan langka sekali, itu. kesempatan yang Iya, langka itu. Ternyata kesempatan nggak datang 2 kali. Maka ada kesempatan kebaikan itu segera disamber, jangan banyak pikir-pikir. Nah, jadi terus kita sebaiknya teman-teman begitu juga. Nanti pas ada kok kemudahan untuk bisa haji tahun itu juga, atau kemudahan untuk bisa umroh juga, itu langsung dibunderi, ibaratnya tanggalnya itu dibunderi kayak tanggal mau nikah itu kan. Nah, ini selama 15 hari, 13 hari atau 9 hari saya mau ibadah. Nah, terus kemudian kita musyawarahkan dengan kawan-kawan gimana baiknya. Insya Allah itu nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian setelah ya beberapa waktu ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di Salon Seven duit ada. Kesempatan ada namun nggak pergi haji, nggak bisa nggak bisa pergi untuk berhaji karena ya tadi posisinya itu bahasanya apa, masih mendahulukan dunia daripada akhirat. Akhirnya apa? Akhirnya rugi. Ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sekarang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ini alhamdulillah dengan izin Allah haji alhamdulillah 2 kali, alhamdulillah. Kemudian insya Allah umrah setiap tahun juga. Jadi ternyata masya Allah ini pengalaman iman buat saya. Oh ternyata dengan kita kejar akhirat maka nanti dunia dimudahkan. Dan dari segi bisnis keperluan mungkin secara nominal saldo tadi nggak sebanyak ketika masih ngeband dengan Salon Seven, tapi alhamdulillah yang saya rasakan sekarang masya Allah alhamdulillah anak menghafalin Quran alhamdulillah, anak mudah diatur, hari-hari bisa merojaah 1 juz 2 juz 3 juz. Ini berkah dan dari segi ekonomi juga enggak Allah kasih susah, Allah mudahkan. Pokoknya kalau kita itu hati senantiasa digantungkan kepada perintah-perintah Allah, ini Allah pasti akan bukakan jalan kemudahan dari segala urusan. Dan ini enggak terbeli. Ketenangan hati, kedamaian jiwa ini enggak terbeli dengan materi yang harganya triliunan rupiah, ya kan? Namun ketenangan hati, kedamaian jiwa ini akan bisa kita peroleh kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ibaratnya kalau kita main gitar ya kan, main gitar itu senar itu setem, maka ketika digenjreng itu didengar itu enak. Begitu juga kalau kita harmoni, hidup harmoni, kita hidup membina hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti cerita hidup kita, lagu kehidupan kita akan harmoni. Begitu Pak Iwan. Menarik sekali nih. Dan tadi Ustadz menyinggung ya, kenal dekat dengan Ustadz Gito Rolis ya, itu juga sama ya. Almarhum Gito. Beliau kan juga musisi rock ya, rocker dia Indonesia. Musisi rock, beliau juga berdakwah juga ya. Jadi alhamdulillah teman-teman pemusikin dakwah ternyata banyak. Pak Haji Gito Rolis, terus vokalisnya Padi itu Mas Fadli, Padi juga. Ustadz Dery. Terus Dery, kemudian Ray Nine Ball, Sunu Mata Band, Yuki Pas Band. Terus kemarin saya ketemu itu di Jakarta drummernya God Bless juga Yaya Muktio. Terus Mas Edi Kemput gitarisnya Iwan Fals. Banyak ternyata teman-teman penggiat seni yang dia juga dakwah ya. Jadi ingat teman-teman sekalian, jadi dakwah ini bukan profesi, namun setiap profesi wajib dakwah. Kayak pada zaman Nabi dan para sahabat macam-macam, ada yang pegawai, pedagang, seniman juga ada, namun semua mereka berdakwah. Karena dengan kita berdakwah maka nanti Allah akan menjaga keistiqomahan kita dalam beriman dan beramal soleh. Dalam kegiatan dakwah itu Ustadz Salman sampai kemana aja atau siapa saja yang didakwahi? Jadi alhamdulillah belajar dakwah, ada waktunya kita dakwah di kampung kita sendiri, di keluarga kita, kemudian di kota-kota sekitar Indonesia, bahkan ke luar negeri. Alhamdulillah ke luar negeri kemarin sampai ke Maroko, ke Mekah, Madinah, ke India, Pakistan, Bangladesh ya. Kemarin sempat ke Hong Kong juga, ke Taiwan juga ya. Alhamdulillah saya heran juga
dulu sama Salon Seven ini nggak sampai Maroko ya kan. Iya. Alhamdulillah Iya, kemarin bisa sampai Maroko. Yang kita lihat di waktu Piala Dunia kemarin, orang-orang Maroko itu punya akhlak baik sama ibunya, apa namanya, mereka religius. Ternyata Iya. memang benar ketika saya lihat sendiri ke sana itu, Iya. mereka itu Muslim yang ramah, ya, orang apa namanya, mereka juga punya akhlak yang baik. Ternyata itu yang kita lihat di TV waktu kemarin Piala Dunia itu bukan pencitraan, tapi memang mereka seperti itu gitu memang. Iya, Mereka menjadi budaya, agama itu menjadi budaya. Jadi mereka baik, akhlaknya baik, dan kemudian juga orangnya ramah-ramah. Nah, waktu kami datang ke sana itu mereka mengatakan, oh ini negaramu yang kedua. Semoga kamu nyaman di sini. Jadi Masya Allah. Nah, jadi dengan kita bertemu banyak orang, ya, silaturahmi, dan sama-sama kita dakwahnya adalah sama-sama makmurkan masjid, ngajak orang-orang Islam, yuk sama-sama kita makmurkan masjid. Nah, insya Allah kalau masjid kita makmur, maka nanti akan datang berkah yang banyak. Ya, gitu saja. Nah, ngajak orang kepada Allah, kemudian menghidupkan amal-amal masjid. Ya, alhamdulillah sambutannya baik di sana. Ketemu juga pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar di Maroko juga. Jadi alhamdulillah menyenangkan berjumpa dengan banyak orang. Alhamdulillah, luar biasa ya. Terus kembali lagi ke pendapat Ustadz nih mengenai musik ya. Kebetulan saya juga senang musik, Pak. Karena musik itu bisa melatih hati kita menjadi lembut, kemudian bisa melatih perasaan gitu ya. Namun demikian juga ada pendapat bahwa musik itu juga bisa menjadi haram ya, atau menjerumuskan, melalaikan kita dari menyembah kepada Allah dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya atau pendapat Ustadz sendiri mengenai musik ini, hubungannya dengan agama dan mungkin ketaatan kita kepada Allah? Mungkin bisa pengalaman Ustadz bagaimana? Jadi gini Pak Ewan, kalau bicara secara ilmiahnya ya, jadi di sini ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang memang mengharamkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Nah, saya ambil pada pendapat para ulama yang dia membolehkan dengan syarat-syarat tertentu begitu. Kalau boleh saya bicara yang sederhana saja, logika berpikir yang sederhana, seperti pisau ya kan. Pisau itu kalau dipakai untuk ngiris daging, untuk buat soto ya, kemudian untuk cari nafkah yang halal, maka itu jadi berkah, jadi halal untuk dia dan keluarganya. Begitu juga dalam berkesenian, dalam hal ini seni musik, kalau kita pakai itu sebagai sarana orang untuk mengingat Allah, cari nafkah yang halal, nggak minta-minta sama manusia, ya. Ini pun jadi halal dan berkah juga. Cuma sekarang gimana toh bermusik yang syar'i, yang bermusik yang syar'i, yang mendatangkan positif, manfaat, barokah, positif untuk kita dan keluarga dan umat pada umumnya. Yaitu tadi, kalau yang saya pelajari adalah dengan kita perhatikan lirik atau syair yang kita buat. Lirik dan syair yang kita buat hendaknya jangan mengajak kepada perkara kemaksiatan. Kemudian juga begitu juga yang kedua, membawakannya pun begitu juga. Kalau membawakan lagunya salawatan, memuji Allah dan Rasulnya, tapi pakai pakaian saksi megal-megal di panggung, ini pun nggak boleh juga kan gitu. Jadi itu akan menjadi manfaat, halal, berkah, bahkan bisa menyentuh perasaan kita, membawa kita lebih dekat kepada Allah jika itu pada koridornya gitu. Kita buat lagu tentang persahabatan, kita buat lagu tentang pertemanan, kita buat lagu tentang pesan-pesan sosial, dan ternyata kalau kita kemas dengan baik, dengan nada yang indah, dan tentunya automatically yang namanya pemusik yang dia memang sungguh-sungguh mempersembahkan karyanya untuk keridhaan Allah, untuk kampung akhirat. Ya, dia nggak perlu pakai sabu-sabu, nggak perlu pakai morfin, nggak perlu pakai obat narkoba yang sekiranya memancing ide dia atau inspirasi dia. Cukup dengan sholat 2 rakaat, ya, kemudian baca al-waqiah supaya nggak fakir ide, fakir ilmu atau ya. Nanti Allah SWT akan berikan kepada kita inspirasi. Dalam mafhum hadis Nabi bersabda, kalau kita membaca al-waqiah ya, itu nanti kita akan jauh dari kefakiran. Di sini termasuk kefakiran ide, kefakiran inspirasi ya kan. Kita baca al-waqiah, maka nanti Allah SWT pun akan kasih kita ide, kasih inspirasi ya, bagaimana membuat satu karya yang sekiranya manfaat, apa yang menurut Allah itu baik buat kita ya.
Jadi seperti itu Pak Iwan. Jadi sebagaimana pisau kalau kita gunakan untuk ngerampok, untuk mencuri, nah itu juga akhirnya jadi haram. Tapi kalau pisau dipakai untuk ngiris daging soto, kemudian dijual sotonya untuk rezeki yang halal untuk dia dan keluarganya, maka ini jadi halal. Jadi tergantung bagaimana kita dalam memposisikan musik tersebut. Kalau memang kita posisikan itu dalam koridor yang syar'i, maka insya Allah itu jadi manfaat dan barokah, bahkan menjadi maslahat yang baik untuk umat. Membuat umat tergerak hatinya mencintai Allah dan Rasulnya, membuat umat mengingat kehidupan di dunia hanya sementara, di akhirat selamanya. Ya, banyak pesan-pesan positif yang bisa disebarkan lewat musik yang akan masuk lewat rasa, lewat alam bawah sadar, sehingga ya hatinya tergerak untuk semakin taat kepada Allah. Dan di kalangan musisi sendiri ada nggak ya kesadaran untuk membangun komunitas gitu, kemudian juga memasarkan, karena musik ini kan juga butuh pangsa pasar ya. Artinya membentuk tren yang positif, sehingga musik-musik yang tadi syar'i yang bisa menuju kepada kebaikan itu bisa juga mendidik kepada masyarakat untuk lebih mencintai musik secara syar'i atau secara benar tadi. Apakah di kalangan musisi sudah ada Pak kesadaran seperti itu ya? Alhamdulillah ada beberapa kawan-kawan yang mereka mulai memperhatikan lirik-lirik lagu yang mereka tulis, dan kemudian mereka sudah ada kesadaran untuk membuat satu komunitas yang kemudian mereka membuat karya-karya yang indah ya. Yang ini kami lagi mikir juga sama kawan-kawan tuh bagaimana kan genre musik macam-macam, ada yang metal, ada yang rock, ada yang segala macam. Kami lagi mau berpikir jadi lirik-lirik syair yang dulu dibuat oleh wali-wali seperti lilir, suku-suku Batok itu kan itu nanti akan difestivalkan, itu akan disayembarakan, itu akan diumumkan bagaimana lirik-lirik yang syair-syair yang dibuat oleh wali-walinya Allah itu dikemas dengan gaya mereka bermusik masing-masing. Sehingga nanti mereka akan membawakan karya wali-wali Allah itu dengan genre musik mereka masing-masing. Semoga mereka dapat berkahnya wali-wali Allah sehingga mereka buat karya yang mereka akan buat karya-karya yang manfaat begitu. Sebenarnya kita harus mencontoh ya pendahulu-pendahulu kita, para wali yang dimana mereka masuk menyampaikan agama dengan cara yang hikmah, dengan cara seni, sehingga bisa diterima oleh masyarakat yang sebelumnya belum didakwai gitu. Jadi memang kita mesti mesti pandai-pandai gitu. Karena dakwah sendiri itu bukan hanya sekedar ngajak orang kepada Allah, namun seni mengajak orang kepada Allah. Baik Ustadz, ini kan sekarang kita sudah menginjak ke 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan. Itu tentunya momen sangat puncak dan istimewa di Ramadan, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperoleh atau menikmati waktu-waktu yang istimewa ini. Nah, mungkin sebetulnya apa sih yang harus sikap kita terhadap waktu atau kita manfaatkan 10 hari terakhir ini secara optimal ya, berdasarkan tuntunan dari Nabiullah SAW. Jadi bagus kalau ada kemampuan itikaf itu full di masjid kan. Nah, saya sendiri belum mampu itu. Jadi paling saya kalau malam gitu ya. Saya malam datang itikaf ya, dengan kita niat itikaf ya kan, di masjid niat untuk itikaf, kemudian kita hidupkan amalan-amalan bertafakur, merenung, kemudian diisi dengan amalan bermanfaat, baca Quran, sholat, zikir. Apalagi ini malam Jumat ya. Kalau ulama ada yang mengatakan kalau misalnya itu malam ganjil dan itu malam Jumat, itu besar kemungkinan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kita hidupkan dengan amalan-amalan yang bermanfaat ya. Dan kita juga ajak kawan-kawan kita juga untuk menghidupkan amalan-amalan yang bermanfaat di masjid-masjid yang terdekat atau di musola, di kampung-kampung ya.
Nah, insya Allah nanti kita mendapat berkah manfaat yang maksimal. Doa-doa di malam Lailatul Qadar, doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya di malam Lailatul Qadar itu kita mendapatkan berkah yang banyak ya, yaitu membaca doa Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni. Nah, ya Allah engkau mencintai orang yang apa? Allahumma innaka afun, kalau engkau tuh yang maha pemaaf. Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni. Engkau mencintai orang-orang yang apa? Engkau mencintai untuk memaafkan. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah SWT maafkan, ampunkan dosa-dosa kita ya. Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni. Kita perbanyak doa tersebut karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bisa kita juga cuma berdoa untuk diri kita supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, namun kita juga berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan juga dosa-dosa seluruh orang Islam ya. Sehingga kita dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kalau orang itu minta ya ke rumah kita, dia minta untuk dirinya pribadi, kita mikir untuk ngasih. Tapi ketika dia ngomong ini untuk pesantren, ini untuk masjid di satu kampung, di atas nama umat datang ke rumah kita, maka kita akan lebih tergerak untuk memberi. Begitu juga dengan kita berdoa kepada Allah dengan memohon ampun untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, bahkan seluruh kaum muslimin ya, insya Allah itu doa itu akan lebih cepat untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu Pak Iwan. Semoga kita diberi taufik oleh Allah menghidupkan amalan yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan umat muslim pada umumnya. Wah, ini di layar depan mungkin Salman berkenan bermain gitar. Oh, boleh. Khusus untuk teman-teman BPK nih. Insya Allah ada satu lagu yang dulu di Ceylon Seven yang saya buat. Jadi kalau ngomong pencipta hanya Allah. Kita manusia itu cuma menyusun, cuma membuat. Kayak kalau istri kita buat sambel, itu dia buat sambel. Orang Jepang buat mobil. Orang Jepang buat mobil itu seperti istri kita buat sambel. Tapi kalau suruh menciptakan sambel nggak bisa dia. Cari lomboknya dari mana? Jadi kita cuma bisa menyusun, membuat. Waktu itu ada satu lagu judulnya itu di Ceylon Seven saya buat lagu ada 2 yang masuk ke album itu, satunya Buat Aku Tersenyum. Ini khususan untuk teman-teman yang di BPK di seluruh di seluruh Indonesia. Ada berapa kantor tuh? Di seluruh provinsi Pak. Provinsi ya? 30 ada 30 ya? 34 provinsi. Wah, istimewa sekali. Ya, ini khusus untuk pasangan-pasangan halal. Untuk nyanyi apalagi waktu malam pertama baru menikah. Atau atau untuk menghibur sang pujaan hati di rumah yang sedang mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa. Ustadz Fadil langsung tergerak ini. Belum nikah dia Pak? Belum nikah ini. Waduh, umurnya udah berapa ya? Sudah cukup. 28. Wah, dulu saya targetnya nikah 25, nikahnya aja 27. Kalau 28 nggak ditarget, takutnya nanti bablas. Ini di setem dulu sebentar. Datanglah sayang dan biarkan ku berbaring di pelukanmu walaupun untuk sekejap. Usaplah dahiku dan kan ku katakan semua. Bila ku lelah tetaplah di sini, jangan biarkan aku sendiri. Bila ku marah biarkan ku bersandar, jangan kau pergi untuk menghindar.
rasakan resahku dan buat aku tersenyum dengan canda tawamu, walaupun untuk sekejap. Karena hanya engkaulah yang sanggup redakan aku. Bila ku lelah tetaplah di sini, jangan biarkan aku sendiri. Bila ku lelah tetaplah di sini, jangan biarkan aku sendiri. Iya, intermezzo. Terima kasih. Semoga berkah manfaat. Alhamdulillah. Ya tadi kayaknya masih ini ya. Ya masih dikit-dikit. Jadi pengen kapan-kapan kita main bareng. Boleh. Insyaallah Pak Iwan. Ya. Semoga Baik. menghibur teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustadz, ya karena kita kan dalam bulan puasa ini tentunya kita banyak ya beribadah ya, dan mungkin banyak juga insya Allah ya, hikmah-hikmah yang bisa kita terima dan kita bawa setelah Ramadan gitu. Nah, bagaimana tipsnya Ustadz supaya kekhusyuan kita dalam ibadah ini di bulan Ramadan ini selalu terbawa gitu? Dan bagaimana juga tips kita untuk bisa menjaga kekhusyuan, menjaga hati kita agar kita setelah Ramadan ini tidak terkontaminasi dengan mungkin dunia yang mungkin serba melenakan ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita bisa meraih ya sesuai dengan tujuan Ramadan ini jadi lebih bertakwa gitu. Mungkin tipsnya dari Ustadz Salman. Jadi sebetulnya meneruskan pesannya wali-wali Allah. Ada satu syair itu kan, apa itu? Wong kang soleh kumpulono. Itu salah satu nasihat daripada orang-orang soleh ya, wong kang soleh kumpulono. Di mana di Quran juga Allah beritahu ya alladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, orang beriman senantiasa kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi insyaallah kalau kita senantiasa merapat kepada orang-orang yang soleh ya, gampang aja kita ngelihat itu orang itu soleh atau enggak itu ya, itu dilihat aja bagaimana dia menjaga sholatnya. Barang siapa baik sholatnya, kata Nabi, baik pula seluruh amalnya. Jika kita ngelihat dia tuh 5 waktu mundur-mandir datang ke masjid untuk sholat fardu berjamaah, itu insya Allah layak kita jadikan sahabat kita. Kalau kata Rasulullah sahabat sejati. Ya. Jadi senantiasa kita merapat kepada orang-orang yang sedang memakmurkan masjid, yang dia menjaga sholatnya dengan baik, maka insya Allah di sana nanti kita akan ketularan berkahnya, ketularan kesolehannya, dan semoga kita pun sebab daripada menempel dengan orang-orang soleh itu tadi, kita dapat manfaat yang banyak ya. Jadi kayak coba kalau misalnya itu karpet itu nempel di masjid, maka orang masuk masjid itu lo tahu sendiri mesti lepas alas kaki, bahkan tuh karpet dicium untuk sujud. Tapi karpet mahal nggak ada hubungan dengan masjid, itu orang masuk diinjek, habis ngejak kotoran ya diinjek aja itu, karena nggak ada hubungan dengan masjid. Begitu juga tulisan kertas ya yang ada hubungan dengan Quran, hadis Nabi, maka itu kertas akan ditaruh di atas, disimpan dengan baik, ditaruh di rak yang ditaruh di atas. Tapi kalau itu kertas nggak ada tulisan dengan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, maka itu ya untuk bungkus tempe, bungkus daging di pasar kan begitu. Jadi kita nempel kepada kebaikan-kebaikan, nempel kepada masjid, nempel kepada orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan dapat manfaat yang berkah dunia dan akhirat. Dan itu insya Allah akan melanggengkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Ya, semoga Allah SWT beri kita taufik, Allah SWT beri kita
kemudahan dalam bergaul dengan orang-orang soleh. Semoga Allah SWT memberkahi Ramadan kita tahun ini. Allah SWT memberikan kita berkah Ramadan yang maksimal, sehingga nanti kita di akhirat dikumpulkan bersama para nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Amin. Amin. Baik Ustadz, kita sudah sampai ke penghujung. Terima kasih sudah hadir di podcast Nguber Hikmah ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, dan tausiah yang disampaikan bisa menjadi teladan bagi kita. Amin. Dan menuju ke arah kebaikan. Amin. Amin ya Rabbin. Terima kasih juga kepada sobat MPH yang sudah mengikuti podcast kali ini dalam podcast Nguber Hikmah, nunggu berbuka mencari hikmah. Jazakallah khairan Pak Ustadz Sami-sami. Salman. Kita akhiri podcast ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.